Rania Anindita bukanlah wanita yang terlahir untuk berdiam diri di balik bayang-bayang seorang pria. Sejak ayahnya, pendiri Anindita Corporation yang legendaris, wafat, Rania yang saat itu masih sangat muda mengambil alih sebuah perusahaan yang mulai goyah. Dengan tangan dingin dan otak yang lebih tajam dari pisau bedah, ia mengubah bisnis keluarga yang nyaris bangkrut itu menjadi sebuah imperium multinasional. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang di ibu kota, pabrik-pabrik yang beroperasi tanpa henti di kawasan industri, hingga portofolio investasi yang merentang ke luar negeri, semuanya adalah buah dari keringat, air mata, dan jam tidur yang ia korbankan. Rania adalah definisi dari kekuatan dan kemandirian. Namun, di balik citra wanita baja itu, hatinya pernah luluh oleh pesona seorang pria. Pria itu adalah Baskara, atau Bas, begitu Rania biasa memanggilnya. Baskara memiliki semua yang tidak dimiliki Rania dalam hal penampilan sosial. Senyum menawan yang bisa mencairkan suasana paling kaku sekalipun, kemampuan bicara yang membuai, dan aura santai yang membuat semua orang merasa nyaman di dekatnya. Mereka bertemu di sebuah acara amal, dan Rania, yang biasanya hanya fokus pada angka dan strategi, menemukan dirinya terpesona. Pernikahan mereka digelar dengan megah. Sebuah perpaduan antara kekuatan finansial Rania dan pesona sosial Baskara. Rania memberikan suaminya posisi direktur pengembangan di Anindita Corp, sebuah jabatan mentereng yang lebih banyak diisi dengan perjalanan dinas yang menyenangkan daripada tanggung jawab yang memberatkan. Ia tulus mencintai Baskara, dan karena cinta itu, ia membuka pintu rumah dan pundi-pundinya untuk keluarga suaminya. Disinilah masalah bermula. Keluarga Baskara dipimpin oleh seorang matriark bernama Ibu Laksmi. Wanita parubaya itu memiliki pandangan tradisional yang tajam dan rasa iri yang tersembunyi di balik senyum manisnya. Ia tidak pernah bisa sepenuhnya menerima Rania. Di matanya, Rania terlalu dominan, terlalu kaya, dan terlalu mandiri. Ia membuat anaknya, Baskara, tampak seperti bawahan. Setiap kali melihat kemewahan yang disediakan Rania, rumah megah, mobil Eropa, liburan mewah, Ibu Laksmi tidak melihatnya sebagai berkah, melainkan sebagai pengingat bahwa keluarganya hidup dari belas kasihan menantunya. Selain Ibu Laksmi, ada pula Dewi, adik perempuan Baskara yang manja dan menganggap kekayaan Rania sebagai sumber dana tak terbatas untuk gaya hidupnya. Ayah Baskara lebih pendiam, namun selalu mengikuti arahan istrinya tanpa membantah. Dan kemudian, ada Vina. Ia diperkenalkan oleh Ibu Laksmi sebagai keponakan jauh yang datang ke kota untuk mencari pekerjaan. Vina adalah antitesis dari Rania. Ia lembut, penurut, pandai memasak, dan selalu memandang Baskara dengan tatapan penuh kekaguman. Ibu Laksmi sering memuji-muji Vina di depan Rania, sebuah sindiran halus yang selalu berhasil membuat suasana menjadi tegang. Rania, yang sibuk mengurus kerajaannya, awalnya tidak terlalu mempedulikan kehadiran Vina. Ia menganggapnya hanya sebagai duri kecil yang tidak berbahaya. Ia tidak tahu, duri kecil itu telah diberi racun dan sengaja ditanam oleh ibu mertuanya untuk menghancurkan fondasi rumah tangganya. Figur terakhir dalam percaturan ini adalah Pak Tirtayasa. Pria tua itu adalah kepala tim legal Anindita Corp sekaligus orang kepercayaan almarhum ayah Rania. Ia telah menyaksikan Rania tumbuh dari seorang gadis kecil yang pemalu menjadi seorang pemimpin yang tangguh. Kesetiaannya tidak pernah goyah. Bagi Pak Tirtayasa, melindungi Rania dan warisan Anindita Corp adalah sebuah sumpah yang ia pegang teguh hingga akhir hayatnya. Dialah benteng terakhir yang akan Rania datangi ketika dunianya mulai runtuh. Dan hari itu, lebih cepat dari yang Rania duga, dunianya memang akan segera runtuh berkeping-keping. Malam itu seharusnya menjadi malam perayaan. Rania baru saja menutup kesepakatan akuisisi senilai triliunan rupiah dengan sebuah perusahaan dari Jepang. Proyek yang telah ia kerjakan selama 6 bulan tanpa henti itu akhirnya membuahkan hasil. Ia pulang lebih awal, sesuatu yang jarang terjadi, dengan sebotol sampanye mahal di tangannya. Ia membayangkan makan malam yang tenang bersama Baskara, merayakan kemenangannya, dan mungkin, untuk sejenak, melupakan tekanan bisnis dan menjadi seorang istri biasa. Rumah itu megah namun sepi. Lampu taman menerangi halaman yang tertata rapi.
Rania melangkah masuk, meletakkan tas kerjanya di atas meja konsol marmer di lobi. Ia memanggil nama suaminya. "Bas, kamu di mana?" Tidak ada jawaban. Rania berjalan lebih jauh ke dalam, menuju area kolam renang di belakang rumah. Dari pintu kaca yang memisahkan ruang keluarga dan teras belakang, ia melihat Baskara. Suaminya sedang berdiri di tepi kolam, membelakanginya, dengan ponsel menempel di telinga. Cahaya biru dari kolam renang memantulkan siluetnya yang tegap. Rania tersenyum, berpikir untuk mengejutkannya dari belakang. Namun, saat ia mendekati pintu kaca, ia mendengar penggalan suara Baskara yang membuatnya berhenti melangkah. Suaranya pelan, berkonspirasi. "Iya, Bu. Semuanya aman." Rania tidak curiga sama sekali. Jantung Rania berdebar sedikit lebih kencang. Curiga soal apa? Mungkin kejutan ulang tahun untuknya? Tapi ulang tahunnya masih 3 bulan lagi. Ia menajamkan telinganya. Tubuhnya membeku di balik pintu. "Vina bagaimana? Dia sudah siap? Jangan sampai ada yang kurang," lanjut Baskara. Nama Vina disebut, dan perasaan tidak enak mulai merayap di perut Rania. "Ibu tenang saja. Nanti aku yang akan bicara pelan-pelan dengan Rania setelah semuanya terjadi. Mau bagaimana lagi, Bu? Kita semua tahu dia tidak bisa memberikan keturunan. Ini demi kebaikan semua." Setiap kata terasa seperti bilah es yang menusuk jantung Rania. Tidak bisa memberikan keturunan. Sebuah topik menyakitkan yang pernah mereka diskusikan secara pribadi, kini menjadi alasan yang diumbar di telepon. Suara Ibu Laksmi terdengar samar dari seberang, namun cukup keras untuk ditangkap telinga Rania yang kini terasa berdenging. "Bagus. Pernikahan siri kalian di puncak akhir pekan ini harus berjalan lancar. Nanti setelah itu, kita pikirkan cara membuat Rania menerima Vina sebagai istri kedua. Kalau dia melawan, kita pakai alasan itu. Wanita mandul tidak punya hak untuk melarang suaminya mencari kebahagiaan lain. Lagi pula, semua harta ini nantinya juga untuk anak-anakmu dari Vina." Rania sudah mendengar semuanya. Sampahnya di tangannya terasa dingin dan berat, sama seperti hatinya yang kini membatu. Surga yang ia bangun dengan susah payah, malam itu, terbakar habis menjadi abu. Pengkhianatan itu tidak hanya datang dari suaminya, tetapi juga direstui dan dirancang oleh ibu mertuanya sendiri. Vina, wanita lembut yang selama ini ia kasihani, ternyata adalah ular yang dipelihara untuk mematuknya. Rania tidak menangis. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk air mata. Ia hanya merasakan amarah yang dingin dan jernih merayap naik dari dasar jiwanya, menggantikan semua kehangatan dan cinta yang pernah ia rasakan untuk pria di tepi kolam itu. Ia mundur perlahan, kembali ke ruang keluarga, dan duduk di sofa bludru berwarna gading. Ia meletakkan botol sampahnya di atas meja dengan sangat pelan, tanpa suara. Matanya menatap kosong ke depan. Otaknya yang biasa berputar untuk strategi bisnis kini berputar untuk menyusun strategi perang. Beberapa menit kemudian, Baskara masuk dengan senyum cerianya yang biasa. "Sayang, kamu sudah pulang? Maaf, tadi aku sedang menerima telepon dari ibu." Rania tidak menoleh. Ia hanya menatap lurus ke depan. "Oh ya?" Jawabnya dengan suara datar yang mengerikan. "Ada kabar baik apa dari ibu?" Baskara tampak sedikit gugup merasakan perubahan atmosfer di ruangan itu. Tidak ada apa-apa. Hanya menanyakan kabar seperti biasa. Ia mencoba mendekat, hendak memeluk Rania dari belakang. "Jangan sentuh aku," kata Rania. Suaranya masih pelan namun mengandung baja. Langkah Baskara terhenti. "Rania? Kamu kenapa?" Akhirnya, Rania menoleh. Matanya yang biasanya memancarkan kehangatan kini tampak seperti dua kepingan es hitam. Tidak ada tuduhan, tidak ada teriakan. Hanya ada satu pertanyaan yang keluar dari bibirnya dengan ketenangan yang mematikan. "Jadi, kapan tepatnya tanggal pernikahanmu dengan Vina?" Wajah Baskara langsung pucat pasi. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi panik seorang pesakitan yang tertangkap basah. Ia tergagap. "Rania,
Apa maksudmu? Kamu salah dengar. Aku tidak pernah salah dengar, Bas, potong Rania, berdiri dari sofa. Aku membangun sebuah perusahaan dari nol berdasarkan kemampuanku untuk mendengar, menganalisis, dan mengambil keputusan. Dan barusan, aku mendengar dengan sangat jelas rencana busukmu bersama ibumu. Jadi, aku tanya sekali lagi, kapan? Baskara limbung. Ia mundur selangkah dan menyandarkan diri pada dinding. Ia tahu ia tidak bisa mengelak. Dalam kepanikannya, ia melakukan hal terbodoh yang bisa ia lakukan. Ia menelepon ibunya. Bu, gawat. Rania tahu semuanya. Tidak sampai 30 menit. Sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan rumah. Ibu Laksmi turun dari mobil dengan wajah angkuh, seolah datang untuk menengahi perkelahian anak-anak, bukan sebagai dalang dari sebuah pengkhianatan. Ia masuk ke dalam rumah tanpa permisi, diikuti oleh Dewi, adiknya Baskara, yang menatap Rania dengan pandangan sinis. Rania, ada apa ini ribut-ribut? Tidak baik didengar tetangga, kata Ibu Laksmi dengan nada meremehkan. Seharusnya ibu menanyakan itu pada anak kesayangan ibu, balas Rania dingin. Ibu Laksmi mendengus. Ia sudah tidak perlu berpura-pura lagi. Sudahlah, kalau kamu sudah tahu, lebih bagus. Dengar, Rania, Baskara butuh keturunan. Kamu, selama 5 tahun pernikahan ini, tidak bisa memberikannya. Vina adalah gadis yang baik dan subur. Baskara akan menikahinya. Tugasmu sebagai istri pertama adalah menerima dengan lapang dada. Rania tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa kering dan getir yang membuat bulu kuduk merinding. Menerima? Setelah kalian semua merencanakannya di belakangku, kalian hidup di rumahku, mengendarai mobilku, menikmati uang hasil kerjaku, lalu menikamku dari belakang dan memintaku menerima. Disinilah Ibu Laksmi mengucapkan kalimat yang akan menyegel takdirnya. Wajahnya mengeras, penuh dengan keserakahan dan kebencian yang selama ini terpendam. Jaga bicaramu. Rumah ini, mobil ini, semua ini ada karena kamu istri anakku, Baskara. Kalau kamu tidak terima di madu, silakan pergi dari rumah ini sekarang juga. Pergi dengan pakaian yang menempel di badanmu. Karena semua ini adalah milik keluarga kami. Hening. Baskara menunduk. Tidak berani menatap Rania. Dewi tersenyum puas. Ibu Laksmi berdiri dengan dagu terangkat. Yakin telah memenangkan pertarungan. Mereka menunggu Rania menangis, memohon, atau mengamuk. Tapi Rania tidak melakukan semua itu. Ia hanya menatap mereka satu persatu. Tatapannya berhenti lama pada Baskara yang gemetar. Lalu beralih pada ibu mertuanya yang sombong. Di dalam dirinya, sesuatu telah mati, namun sesuatu yang lain telah lahir. Sesuatu yang lebih kuat, lebih dingin, dan lebih tak kenal ampun. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya berbalik, mengambil tas tangannya dari meja konsol, dan berjalan menuju pintu. Langkahnya mantap, punggungnya tegak lurus. Keluarga Baskara mengira ia telah menyerah kalah. Mereka tidak tahu, Rania tidak sedang melarikan diri. Ia sedang berjalan menuju medan perang. Dan perang ini, akan ia pastikan, tidak akan menyisakan apapun untuk mereka kecuali puing-puing keangkuhan mereka sendiri. Malam itu Rania tidak kembali ke rumah. Ia memesan kamar suite di salah satu hotel bintang 5 miliknya, tempat di mana tidak ada seorang pun yang berani mengganggunya. Ia tidak tidur semalaman. Bukan karena kesedihan, tapi karena otaknya bekerja dengan kecepatan penuh. Amarah telah bermetamorfosis menjadi energi yang terfokus. Ia duduk di depan jendela besar yang menyajikan pemandangan kelap-kelip lampu kota, bukan untuk mengaguminya, tetapi untuk melihatnya sebagai papan catur raksasa. Papan catur di mana ia akan segera menggerakkan bidak-bidaknya. Pukul 7 pagi. Saat matahari baru saja menampakkan sinarnya, Rania sudah selesai mandi dan mengenakan setelan kerja berwarna biru tua yang tajam. Wajahnya dirias tipis namun sempurna, menyembunyikan semua jejak malam tanpa tidur. Tidak ada lagi Rania yang lembut dan penuh cinta. Yang ada hanyalah Rania Anindita,
CEO Anindita Corporation. Telepon pertama yang ia lakukan bukan kepada asistennya, melainkan ke nomor pribadi Pak Tirta Yasa. "Selamat pagi, Pak Tirta. Maaf mengganggu sepagi ini," sapa Rania dengan suara yang tenang dan terkendali. "Pagi, Non Rania. Tidak masalah sama sekali. Ada yang bisa saya bantu?" Suara Pak Tirta Yasa terdengar hangat dan kebapakan. Ia adalah satu dari sedikit orang yang masih memanggilnya Non. Sebuah panggilan sayang dari masa ketika ayahnya masih hidup. "Saya butuh bantuan Bapak. Ini bukan lagi urusan rumah tangga. Ini sudah menjadi urusan aset dan hukum," kata Rania, langsung ke pokok permasalahan. "Bisakah kita bertemu 1 jam lagi di lounge Hotel Grand Anindita? Ruang privat." Pak Tirta Yasa langsung menangkap keseriusan dalam nada suara Rania. "Tentu, Non. Saya akan segera ke sana." 1 jam kemudian, di sebuah ruang pertemuan mewah dengan pemandangan kota, Rania duduk berhadapan dengan Pak Tirta Yasa. Pria tua berkacamata itu menatapnya dengan cemas. Rania menceritakan semua kejadian malam sebelumnya. Ia tidak menangis, tidak meninggikan suara. Ia memaparkan fakta-fakta secara kronologis dan objektif, seolah sedang melaporkan analisis pasar kepada Dewan Direksi. Setelah Rania selesai bercerita, Pak Tirta Yasa terdiam sejenak. Wajahnya mengeras karena marah. "Kurang ajar. Mereka pikir mereka siapa? Beraninya mereka berbuat seperti itu pada Putri Pak Handoko," desisnya. Kesetiaannya pada keluarga Anindita terusik. "Lalu, apa rencana Non Rania? Apakah kita akan mengajukan gugatan cerai?" Rania menggeleng pelan. "Gugatan cerai adalah langkah terakhir, Pak. Bukan yang pertama. Mereka ingin perang. Saya akan berikan perang. Tapi saya akan memilih medannya sendiri. Ibu Laksmi berkata saya harus pergi tanpa membawa apa-apa. Saya akan melakukan sebaliknya. Saya akan mengambil kembali semua yang menjadi hak saya, sampai ke akar-akarnya, sampai mereka tidak punya apa-apa lagi untuk bernapas." Mata Pak Tirta Yasa berbinar. Ia melihat kembali api semangat almarhum ayah Rania di dalam diri wanita muda di hadapannya. "Saya mengerti. Apa yang harus kita lakukan pertama kali?" Rania membuka laptopnya. "Pertama, pemetaan aset. Kita harus memisahkan semuanya dengan jelas." Di layar laptop, sebuah bagan mulai terbentuk. Pak Tirta Yasa mengeluarkan buku catatannya, siap menulis. "Aset pertama, rumah utama di Menteng," kata Rania. "Sertifikat hak milik nomor 207, sepenuhnya atas nama Rania Anindita. Itu adalah warisan langsung dari almarhum ayah sebelum saya menikah. Dana renovasi total 5 tahun lalu juga berasal dari rekening pribadi saya. Mereka tidak punya klaim hukum sama sekali atas rumah itu." "Bagus," gumam Pak Tirta Yasa. "Itu benteng utama kita." "Kedua, Anindita Corporation," lanjut Rania. "Struktur kepemilikan saham sangat jelas. 85% milik saya, juga warisan. 10% saham publik. 5% sisanya." Rania berhenti sejenak. "Saya berikan kepada Baskara sebagai hadiah pernikahan. Kita harus cari cara untuk mengambil kembali 5% itu, atau setidaknya melumpuhkan hak suaranya. Percobaan penggelapan atau tindakan yang merugikan perusahaan bisa menjadi dasar untuk pencabutan hak atau pembelian kembali saham secara paksa sesuai anggaran dasar perusahaan. Kita harus mengawasinya," saran Pak Tirta Yasa. "Tepat." Ketiga, aset bergerak. 3 mobil mewah yang mereka pakai. 1 oleh Baskara, 1 oleh Ibu Laksmi, 1 oleh Dewi. Semuanya terdaftar sebagai aset perusahaan, bukan atas nama pribadi. Pak Tirta Yasa tersenyum tipis. Mudah sekali untuk ditarik kembali. Keempat, dan ini yang paling mendesak, rekening bank dan kartu kredit, kata Rania. Ada rekening bersama yang saldonya cukup besar, dan beberapa kartu kredit platinum suplemen yang terikat pada rekening perusahaan. Itulah sumber uang jajan mereka. Keran itu yang harus kita matikan pertama kali. Sebuah serangan kejutan, simpul Pak Tirta Yasa.
Mereka akan lumpuh secara finansial. Kapan kita akan melakukannya? Secepatnya, jawab Rania. Tapi sebelum itu, saya akan kembali ke rumah hari ini. Pak Tirtayasa tampak terkejut. Untuk apa, Non? Bukankah itu berbahaya? Saya tidak akan tinggal di sana. Saya hanya perlu melakukan satu hal, membuat mereka lengah. Rania tersenyum dingin. Saya akan memainkan peran yang mereka harapkan. Peran seorang istri yang patah hati, bingung, dan sedang mempertimbangkan pilihan. Saya akan bilang saya butuh waktu untuk berpikir. Biarkan mereka merasa superior. Biarkan mereka meremehkan saya. Dalam perang, elemen kejutan adalah segalanya. Mereka mengira saya akan menangis di pojokan, padahal saya sedang mengasah pedang di depan mata mereka. Sesuai rencananya, siang itu Rania kembali ke rumah megah di Menteng. Suasana tegang langsung menyambutnya. Baskara, Ibu Laksmi, dan Dewi sedang duduk di ruang keluarga. Tampak seperti komite penghakiman. Sudah kembali kamu? Sapa Ibu Laksmi ketus. Jadi, apa keputusanmu? Menerima atau angkat kaki? Rania menatap mereka dengan ekspresi yang sulit dibaca. Matanya sedikit merah, hasil dari meneteskan obat mata di mobil tadi. Ia membiarkan bahunya sedikit merosot, menunjukkan kelelahan dan kekalahan. Saya tidak tahu, ucapnya lirih. Suaranya sengaja dibuat bergetar. Ini semua terlalu mendadak. Saya butuh waktu untuk berpikir. Baskara tampak sedikit lega. Tentu, sayang, pikirkanlah baik-baik. Ini demi kebaikan kita semua, katanya, mencoba meraih tangan Rania. Rania menarik tangannya. Jangan panggil aku, sayang. Beri aku waktu beberapa hari. Aku akan tinggal di kamar tamu. Tanpa menunggu jawaban mereka, Rania berjalan ke lantai atas. Dari sudut matanya, ia bisa melihat senyum kemenangan yang tipis di wajah Ibu Laksmi. Mereka telah menelan umpannya. Mereka pikir Rania sedang bimbang, sedang menimbang-nimbang untuk menyerah. Mereka tidak tahu bahwa di dalam tasnya ada salinan dokumen aset yang baru saja ia diskusikan dengan Pak Tirtayasa. Mereka tidak tahu bahwa keputusan sudah dibuat. Perang dingin telah dideklarasikan. Dan Rania, sang jenderal, telah kembali ke markas musuh, bukan sebagai tawanan, tetapi sebagai penyusup yang menunggu saat yang tepat untuk meledakkan semuanya dari dalam. 3 hari berlalu dalam ketegangan yang aneh. Rania benar-benar tinggal di kamar tamu, hanya keluar untuk mengambil air minum atau saat akan berangkat kerja. Ia sengaja membuat penampilannya sedikit berantakan. Lingkaran hitam di bawah matanya dibiarkan terlihat. Ia ingin mereka percaya bahwa ia menderita. Di sisi lain, keluarga Baskara menikmati kemenangan mereka. Ibu Laksmi semakin sering mengajak Vina datang ke rumah dengan dalih, belajar mengurus rumah tangga. Mereka berbicara dan tertawa dengan suara keras, sengaja agar terdengar oleh Rania. Baskara beberapa kali mencoba mengetuk pintu kamar Rania, mengucapkan kata-kata manis yang terdengar hampa, namun Rania tidak pernah membukanya. Mereka semua menunggu Rania hancur. Mereka tidak tahu. Rania tidak sedang menunggu. Ia sedang menghitung mundur. Pada hari keempat, hari Senin pagi, Rania bangun sebelum fajar. Ia mengenakan setelan paling tajam yang ia miliki, berwarna merah marun, memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Riasan wajahnya sempurna, lipstik merahnya menyala. Ketika ia turun untuk berangkat ke kantor, penampilannya yang berubah drastis membuat Ibu Laksmi dan Baskara, yang sedang sarapan, tertegun. Kamu mau kemana pagi-pagi begini dengan pakaian seperti itu? Tanya Ibu Laksmi curiga. Kerja, jawab Rania singkat. Ada rapat dewan direksi yang sangat penting hari ini. Ia mengambil selembar roti tawar, mengabaikan tatapan mereka, dan langsung berjalan keluar menuju mobilnya. Ia menyetir sendiri hari itu. Begitu tiba di kantornya di puncak gedung Anindita Tower, Rania tidak langsung masuk ke ruangannya. Ia menuju ke lantai 35, lantai Departemen Keuangan. Ia telah membuat janji temu dengan Budi, Kepala Departemen Keuangan,
dan Sarah, kepala HRD. Keduanya adalah orang-orang kompeten yang diangkat langsung oleh Rania dan memiliki loyalitas tinggi padanya. Mereka sudah menunggu di ruang rapat kecil. "Selamat pagi, Bu Rania," sapa Budi. "Pagi, Budi." "Sarah, terima kasih sudah datang," kata Rania sambil duduk. "Saya tidak akan bertele-tele. Perusahaan kita akan melakukan audit efisiensi anggaran secara mendadak dan menyeluruh. Berlaku efektif hari ini juga." Budi dan Sarah saling berpandangan. "Mendadak, Bu?" tanya Sarah. "Sangat mendadak," tegas Rania. "Perintah pertama, per pukul 12 siang ini, semua fasilitas perusahaan yang terikat pada nama Direktur Baskara Wiryawan agar dicabut dan dibekukan sementara hingga proses audit selesai. Saya ulangi, semuanya." Rania mendorong sebuah map ke tengah meja. "Ini daftarnya. Kartu kredit korporat American Express dengan nomor belakang 8008. Kartu kredit Visa Infinite dengan nomor belakang 5556. Semua kartu bensin perusahaan. Akses ke kendaraan dinas, yaitu sedan Mercedes-Benz S-Class dengan plat nomor B1 Bus dan SUV Range Rover dengan plat nomor B13 ULKS. Kedua mobil itu agar ditarik kembali oleh tim aset perusahaan sore ini. Terakhir, seluruh alokasi dana representatif dan perjalanan dinas atas namanya dibekukan." Budi menelan ludah melihat daftar itu. Ini bukan efisiensi biasa. Ini adalah pelucutan senjata finansial. "Baik, Bu. Akan segera kami laksanakan." Alasan resminya: audit internal untuk optimalisasi biaya. Tidak perlu ada penjelasan lebih lanjut. Laksanakan saja perintah ini dengan senyap dan cepat. Perintah Rania. "Sarah, untuk bagianmu, tolong siapkan data absensi dan laporan kinerja Direktur Baskara selama 1 tahun terakhir. Saya mau data itu ada di meja saya sebelum makan siang." "Baik, Bu," jawab Sarah patuh. Rapat selesai dalam 10 menit. Rania kembali ke ruangannya di lantai 40. Dari jendelanya yang megah, ia bisa melihat seluruh kota terbentang di bawahnya. Ia melirik jam di pergelangan tangannya. Pukul 9.15 pagi. Hitung mundur menuju ledakan pertama telah dimulai. Kekacauan pertama terjadi tepat pada jam makan siang. Dewi, adik ipar Rania, sedang berada di sebuah butik mewah di mall paling mahal di Jakarta. Setelah berbelanja hingga tangannya penuh dengan kantong kertas berlogo desainer ternama, ia menyodorkan kartu kredit hitam yang biasa ia pakai, kartu suplemen dari jatah perusahaan Baskara. Kasir menggesek kartu itu. Kali. Gagal. 2 kali. Gagal lagi. "Maaf, Bu, sepertinya ada masalah dengan kartunya. Ditolak oleh bank," kata kasir itu dengan sopan. Wajah Dewi memerah. "Apa maksudmu ditolak? Coba lagi." "Itu kartu tak terbatas," hardiknya, merasa malu di bawah tatapan pelanggan lain. Setelah mencoba beberapa kali lagi, hasilnya tetap sama. Dengan menahan amarah dan penghinaan, Dewi terpaksa membatalkan semua belanjaannya. Begitu masuk ke mobilnya, ia langsung menelepon Baskara. "Mas Bas, apa-apaan ini? Kenapa kartunya diblokir? Aku malu sekali tadi." Baskara, yang sedang dalam perjalanan menuju restoran untuk bertemu teman-temannya, ikut panik. "Masa sih? Mungkin hanya gangguan jaringan. Coba nanti lagi." Kekacauan kedua terjadi sekitar pukul 3 sore. Ibu Laksmi sedang mengadakan arisan sosialita di sebuah hotel bintang 5. Ini adalah panggungnya, tempat ia memamerkan statusnya sebagai ibu dari seorang direktur di Anindita Corp. Saat tagihan datang, dengan angkuh ia mengeluarkan kartu kredit platinumnya, juga kartu suplemen dari Baskara. "Biar saya yang traktir semuanya hari ini," katanya dengan bangga. Beberapa menit kemudian, pelayan kembali dengan wajah canggung. "Mohon maaf, Ibu Laksmi. Kartu kreditnya tidak bisa digunakan." Dunia Ibu Laksmi seakan runtuh. Seluruh teman sosialitanya menatapnya. Ada yang kasihan, ada yang menahan senyum. Itu adalah penghinaan publik terbesar yang pernah ia alami.
Ia terpaksa meminjam uang dari salah satu temannya untuk membayar tagihan. Sebuah aib yang akan menjadi gosip terpanas di kalangan mereka selama berbulan-bulan. Ia menelepon Baskara dengan suara gemetar karena marah. "Baskara, apa yang terjadi?" Ibu dipermalukan di depan semua orang. Puncaknya terjadi pada Baskara sendiri. Setelah makan siang dengan uang tunai, ia menuju pom bensin untuk mengisi bahan bakar mobil Mercedesnya. Kartu bensin perusahaan ditolak. Ia mencoba membayar dengan kartu kredit korporatnya. Juga ditolak. Dengan bingung dan kesal, ia akhirnya membayar dengan uang pribadinya yang tidak seberapa. Merasa ada yang sangat tidak beres, ia menelepon Rania. Ponselnya berdering beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. "Halo," jawab suara Rania yang terdengar tenang dan profesional. "Rania, apa-apaan ini?" "Semua kartuku, kartu ibu, kartu Dewi, semuanya diblokir. Kamu yang melakukannya, kan?" Sembur Baskara, tidak bisa lagi menahan emosinya. Di seberang sana, Rania sedang menandatangani dokumen. Ia menjawab tanpa menghentikan gerakan penanya. "Oh, itu. Ya, benar. Ada audit efisiensi besar-besaran di perusahaan, Bas. Semua fasilitas yang tidak berhubungan langsung dengan kinerja inti sedang ditinjau dan dibekukan sementara." "Kenapa? Ada masalah dengan itu?" Jawaban Rania yang logis dan berjarak membuatnya terdengar seperti seorang CEO yang berbicara pada bawahannya, bukan seorang istri pada suaminya. Baskara tercekat. Ia tidak bisa membantah alasan audit perusahaan. "Masalah? Tentu saja ini masalah. Kami dipermalukan." "Itu masalah pribadi, bukan masalah perusahaan," balas Rania dingin. "Kalau memang kinerjamu bisa membenarkan semua fasilitas itu, pasti akan diaktifkan kembali setelah audit selesai. Sampai saat itu, mungkin kamu bisa mencoba hidup lebih sederhana. Bukankah itu bagus untuk melatih kerendahan hati?" Telepon ditutup. Baskara berdiri ternganga di samping mobilnya yang mewah namun kini tak berguna. Malam itu, keluarga Baskara berkumpul di rumah Rania dengan wajah penuh amarah dan kebingungan. Mereka menunggu Rania pulang untuk menuntut penjelasan. Namun, Rania tidak pulang. Sekitar pukul 7 malam, sebuah mobil derek resmi dari Anindita Corp berhenti di depan gerbang, bersama 2 orang staf dari Departemen Aset. Mereka menunjukkan surat perintah penarikan kendaraan dinas yang sah. Baskara dan ibunya hanya bisa menatap tak berdaya ketika mobil Mercedes dan Range Rover yang menjadi simbol status mereka dinaikkan ke atas truk derek dan dibawa pergi. Rumah megah itu kini terasa hampa. Keran uang telah ditutup rapat. Serangan pertama telah mengenai targetnya dengan presisi yang mematikan, melumpuhkan musuh tanpa satupun peluru ditembakkan. Sementara itu, jauh dari kekacauan itu, Rania sedang menikmati makan malamnya dengan tenang di suite hotelnya. Di layar laptopnya, terbuka sebuah email dari Pak Tirtayasa. Subjeknya, aset properti, somasi siap dilayangkan. Perang baru saja dimulai, dan Rania sudah memenangkan pertempuran pertama. Ketiadaan mobil mewah dan kartu kredit tak terbatas mengirimkan gelombang kejut yang merusak fondasi keluarga Baskara. Malam setelah penarikan aset perusahaan, mereka berkumpul di ruang keluarga yang terasa terlalu besar dan dingin. Suasana yang biasanya diisi dengan tawa dan rencana liburan kini pekat dengan kepanikan dan tuduhan. "Ini semua salahmu, Bas," hardik Ibu Laksmi. Suaranya serak karena marah. Ia tidak lagi bisa mempertahankan citra anggunnya. "Bagaimana bisa kamu biarkan istrimu melakukan ini? Kamu ini kepala keluarga atau bukan? Kamu direktur di perusahaannya. Pecat saja dia." Baskara menyandarkan kepalanya yang pusing di sandaran sofa. "Ibu tidak mengerti. Rania bukan sekadar istriku. Dia pemilik perusahaan itu. 85% saham itu miliknya. Aku tidak bisa memecat pemiliknya. Jabatanku ini hanya pemberian darinya." "Pemberian? Lalu sekarang dia ambil lagi semuanya?" jerit Dewi, mondar-mandir seperti singa dalam kandang. "Bagaimana aku akan pergi ke kampus? Bagaimana dengan cicilan apartemenku? Mas Bas,
Kamu harus lakukan sesuatu. Aku harus bagaimana lagi? Balas Baskara frustrasi. Dia tidak mau bicara denganku. Dia bahkan tidak pulang ke rumah ini. Di tengah kekacauan itu, Vina, yang duduk diam di sudut, akhirnya angkat bicara. Suaranya yang biasanya lembut kini terdengar tajam dan menuntut. Mas Baskara, Tante Laksmi benar. Kamu harusnya bisa mengendalikan istrimu. Bukankah kamu bilang semua kekayaannya akan jadi milikmu juga? Kenapa sekarang jadi seperti ini? Aku tidak mau hidup susah. Janjimu padaku bukan seperti ini. Wajah Vina tidak lagi menunjukkan kekaguman, melainkan kekecewaan dan keserakahan yang tak ditutup-tutupi. Untuk pertama kalinya, Baskara melihat kilat perhitungan di mata wanita yang dianggapnya lembut itu. Benteng pertahanan mereka tidak hanya diserang dari luar oleh Rania, tetapi juga mulai retak dari dalam oleh ego dan ketamakan mereka sendiri. Setelah perdebatan sengit yang tidak menghasilkan apa-apa, mereka sampai pada satu kesimpulan, mereka butuh pengacara. Ibu Laksmi, melalui salah satu teman arisannya yang tersisa, mendapatkan rekomendasi seorang pengacara bernama Farhan. Farhan dikenal sebagai pengacara yang suka tampil di media, gayanya flamboyan, dan janjinya selangit. Pertemuan diadakan di sebuah kantor kecil yang penuh dengan poster-poster Farhan yang sedang berpose. Tenang saja, Bu Laksmi, Pak Baskara, kata Farhan dengan senyum percaya diri setelah mendengar cerita versi mereka. Ini kasus mudah. Kita akan tuntut Bu Rania atas dasar harta gono gini. Selama pernikahan, semua yang dihasilkan adalah milik bersama. Posisi Pak Baskara sebagai direktur juga memberinya hak atas sebagian keuntungan perusahaan. Kita akan tekan dia. Kita akan buat citranya hancur di mata publik. Kita akan bilang dia istri yang kejam, menelantarkan suami, dan gila kekuasaan. Keluarga Baskara merasa mendapat angin segar. Mereka memberikan sisa uang simpanan mereka kepada Farhan sebagai uang muka. Farhan segera bergerak. Ia mulai menyebar gosip di kalangan wartawan hiburan, melukiskan Rania sebagai penjahat dan Baskara sebagai korban. Sebuah surat somasi atau peringatan hukum yang penuh dengan tuntutan fantastis pun segera dilayangkan ke kantor pusat Anindita Corporation, ditujukan langsung kepada Rania Anindita. Sementara itu, Rania sama sekali tidak terganggu oleh badai kecil yang coba diciptakan musuhnya. Ia justru sedang mengkonsolidasikan kekuatannya. Pagi itu, ia memimpin rapat dewan direksi. Di hadapannya duduk para eksekutif senior, pria-pria dan wanita-wanita parubaya yang telah mengabdi pada perusahaan bahkan sejak ayahnya masih memimpin. Selamat pagi, sapa Rania dengan tenang. Seperti yang sebagian dari Anda mungkin sudah dengar, ada sedikit gejolak internal dalam perusahaan kita. Saya ingin memastikan pada Anda semua bahwa gejolak ini tidak akan mempengaruhi operasional dan target perusahaan kita sedikit pun. Ia kemudian menjelaskan, tanpa merinci masalah pribadinya, tentang adanya penyalahgunaan fasilitas perusahaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan langkah-langkah efisiensi yang telah ia ambil. Pak Suryo, Direktur Operasional tertua yang sangat menghormati ayah Rania, angkat bicara. Bu Rania, kami semua di sini mendukung Anda 100%. Sejujurnya, kami sudah lama khawatir dengan pengaruh keluarga suami Anda yang terlalu banyak mencampuri urusan yang bukan hak mereka. Langkah yang Anda ambil sudah tepat. Perusahaan ini harus dijalankan secara profesional. Dukungan itu disambut anggukan oleh direksi lainnya. Mereka adalah pebisnis tulen. Mereka lebih menghormati kinerja dan hasil nyata Rania daripada pesona kosong Baskara. Rapat itu mengukuhkan posisi Rania. Anindita Corporation adalah bentengnya, dan benteng itu kini berdiri kokoh di belakangnya. Sore harinya, Sekretaris Rania masuk dengan sebuah amplop coklat besar. Permisi, Bu. Ada surat dari firma hukum Farhan Rekan. Rania menerimanya tanpa mengubah ekspresi. Ia membukanya dan membaca tuntutan-tuntutan yang ditulis dengan bahasa hukum yang berbunga-bunga namun lemah dalam substansi. Tuntutan pembagian aset 50-50. Tuntutan pesangon untuk Baskara. Tuduhan penelantaran suami. Rania hampir tersenyum.
Ia memindai dokumen itu dan mengirimkannya langsung ke email Pak Tirtayasa dengan pesan singkat. Mereka sudah menunjukkan kartu mereka. Beberapa menit kemudian, teleponnya berdering. Saya sudah membacanya, Non, kata Pak Tirtayasa dari seberang. Terdengar nada geli dalam suaranya. Ini lebih mirip daftar keinginan daripada tuntutan hukum. Mereka tidak punya dasar yang kuat sama sekali. Saya tahu, jawab Rania. Matanya menatap tajam keluar jendela. Tapi ini bagus, Pak. Surat ini adalah deklarasi perang terbuka dari pihak mereka. Itu artinya, saya tidak perlu lagi menahan diri. Apa langkah kita selanjutnya, Non? Pengacara mereka bilang saya gila kekuasaan dan menelantarkan suami, kata Rania dingin. Kalau begitu, mari kita tunjukkan pada mereka seperti apa sebenarnya suami yang mereka banggakan itu. Pak Tirta, tolong siapkan tim audit forensik terbaik yang kita punya. Saya mau mereka menyisir setiap transaksi dan proyek yang pernah ditangani oleh Baskara Wiryawan selama 5 tahun terakhir. Setiap lembar kwitansi, setiap email, setiap faktur. Jangan sampai ada satupun yang terlewat. Saya mengerti, Non, jawab Pak Tirtayasa. Kita akan membongkar semuanya. Benteng pertahanan keluarga Baskara mungkin sudah retak. Tapi Rania tidak tertarik hanya membuat retakan. Ia berniat menghancurkan benteng itu hingga menjadi debu. Perintah Rania dieksekusi dengan kecepatan militer. Pak Tirtayasa segera menunjuk sebuah tim audit forensik independen yang dipimpin oleh Budi, Kepala Keuangan Internal Anindita Corp yang loyalitasnya tak perlu diragukan. Sebuah ruang perang khusus disiapkan di lantai 35, aksesnya terbatas, dan semua anggota tim diminta menandatangani perjanjian kerahasiaan yang ketat. Misi mereka satu, menemukan setiap anomali dalam jejak karir Baskara di perusahaan. Pada awalnya, yang mereka temukan hanyalah bukti-bukti kemalasan dan ketidakbecusan. Laporan proyek yang dibuat asal-asalan, anggaran perjalanan dinas yang digelembungkan untuk liburan pribadi, dan klaim biaya representasi untuk makan malam mewah bersama teman-temannya. Ini semua cukup untuk membenarkan pemecatannya. Namun belum cukup untuk menjadi senjata pamungkas yang diinginkan Rania. Terus gali lebih dalam. Perintah Rania kepada Budi dalam rapat harian mereka. Fokus pada proyek pengadaan barang dan jasa. Di sanalah biasanya lubang-lubang tikus berada. Budi dan timnya bekerja siang dan malam, menelusuri ribuan dokumen digital dan fisik. Setelah hampir seminggu, seorang auditor junior menemukan sebuah kejanggalan. Dalam proyek pengadaan seragam baru untuk seluruh staf pabrik 3 tahun lalu, ada sebuah vendor bernama CV Sandang Sejahtera yang memenangkan tender dengan penawaran yang sedikit lebih mahal dari vendor lain. Secara logika bisnis, ini aneh. Saya coba cek profil perusahaan ini, Bu. Lapor Budi kepada Rania. Alamatnya fiktif, terdaftar di sebuah ruko kosong. Nomor teleponnya tidak aktif. Dan yang paling aneh, CV ini baru didirikan 2 minggu sebelum tender dibuka dan langsung dibubarkan 3 bulan setelah pembayaran lunas. Jantung Rania berdebar. Ini dia. Lacak aliran dananya. Budi, kemana uang pembayaran itu pergi dari rekening CV fiktif itu? Tim audit bekerja sama dengan unit kejahatan perbankan. Dengan surat perintah dari tim hukum Pak Tirtayasa, mereka berhasil membuka jejak transaksi rekening CV Sandang Sejahtera. Aliran dana itu memang berpindah. Sebagian kecil digunakan untuk membayar pabrik konveksi kecil yang benar-benar memproduksi seragam dengan kualitas rendah, sementara sebagian besar sisanya, hampir 70% dari total nilai proyek, ditransfer ke sebuah rekening pribadi di bank lain. Atas nama siapa rekening itu? Tanya Rania, napasnya tertahan. Budi menunjukkan selembar kertas hasil cetakan dari bank. Di sana tertera sebuah nama yang membuat Rania terdiam. Bukan Baskara Wiryawan, melainkan Wiryawan Handoko, nama ayah Baskara. Jadi bukan hanya Baskara, desis Rania. Ayah mertuaku juga terlibat. Mereka melakukannya bersama-sama. Ini bukan sekadar penggelembungan dana, ini penipuan dan pencucian uang yang terencana. Penemuan ini menjadi titik balik.
Tim audit menggali lebih dalam dan menemukan pola yang sama pada 2 proyek lainnya. Skemanya selalu serupa. Sebuah perusahaan cangkang didirikan, memenangkan tender yang diawasi Baskara, lalu dana dialihkan ke rekening pribadi ayahnya. Total kerugian perusahaan mencapai miliaran rupiah. Topeng Baskara sebagai suami yang hanya manja dan malas kini terkoyak, memperlihatkan wajah seorang kriminal licik yang bersekongkol dengan keluarganya sendiri untuk merampok perusahaan istrinya. Budi menyerahkan sebuah map tebal berwarna merah kepada Rania. Di dalamnya terdapat semua bukti yang tak terbantahkan. Salinan KTP pendiri CV fiktif yang ternyata adalah supir pribadi ayah Baskara, faktur-faktur palsu, bukti transfer antar bank, hingga jejak komunikasi email antara Baskara dan ayahnya yang membahas pengamanan dana proyek. Ini lebih dari cukup, bisik Rania. Tangannya gemetar saat memegang map itu. Bukan karena takut, melainkan karena amarah yang mencapai puncaknya. Mereka menuduhku kejam, padahal mereka adalah serigala yang selama ini aku pelihara di dalam rumahku sendiri. Rania tidak langsung menggunakan senjata ini untuk menyerang secara frontal. Ia adalah seorang ahli strategi. Ia tahu, sebuah bom akan lebih efektif jika diledakkan pada saat yang paling tidak terduga dan di tempat yang paling menyakitkan. Ia menelepon Pak Tirtayasa. Pak, kita sudah punya semuanya. Bukti kejahatan korporasi yang lengkap. Luar biasa. Non Rania, apa kita akan langsung lapor polisi? Belum, jawab Rania. Saya punya ide yang lebih baik. Bapak kenal baik dengan pengacara mereka. Si Farhan itu kan? Kenal sepintas. Non, dia lebih banyak gaya daripada isi. Sempurna, kata Rania. Saya ingin Bapak, secara tidak sengaja, bertemu dengannya. Mungkin di klub golf, atau di restoran tempat para pengacara biasa makan siang. Dan dalam obrolan ringan itu, secara tidak sengaja, pula Bapak singgung bahwa tim audit internal Anindita Corp baru saja menemukan bukti penyelewengan dana besar-besaran yang mengarah pada tindak pidana serius. Tidak perlu sebut nama. Biarkan imajinasi mereka yang bekerja. Pak Tirtayasa tertawa pelan. Saya mengerti permainan ini, Non. Perang urat syaraf. Akan saya laksanakan. 2 hari kemudian, Farhan, pengacara keluarga Baskara, menerima telepon dari kliennya yang panik. Baskara memberitahunya tentang audit internal yang sedang berjalan. Awalnya Farhan menyepelekannya, menganggap itu hanya gertakan. Namun, siang harinya, saat makan siang di sebuah restoran mahal, ia, kebetulan, bertemu dengan Pak Tirtayasa. Setelah basa-basi singkat, Pak Tirtayasa dengan nada prihatin berkata, "Kasihan Bu Rania, sedang pusing sekali. Tim auditnya menemukan kasus fraud yang sangat serius. Kerugiannya miliaran. Sepertinya akan ada yang masuk penjara sebentar lagi." Wajah Farhan langsung pucat. Ia tahu Pak Tirtayasa bukan tipe orang yang suka menggertak. Ia segera pamit dan kembali ke kantornya dengan perasaan cemas. Ia mulai menghubungkan titik-titik, penarikan fasilitas mendadak, pembekuan aset, dan kini ancaman pidana. Ia sadar kasus, harta gonogini, yang ia tangani bisa berubah menjadi kasus pembelaan kriminal yang jauh lebih rumit dan berbahaya. Malam itu, ia menelepon Baskara. "Pak Baskara, kita harus bertemu. Ada perkembangan yang sangat serius. Tuduhan dari pihak kita bisa jadi senjata makan tuan. Sepertinya pihak Bu Rania punya sesuatu yang sangat besar. Jauh lebih besar dari sekadar perceraian." Di rumah kontrakan sederhana yang baru mereka sewa, keluarga Baskara mendengarkan penjelasan Farhan dengan horor. Atmosfer berubah dari amarah menjadi ketakutan murni. Ibu Laksmi yang tadinya paling vokal kini terdiam, wajahnya pias. Ancaman kehilangan kemewahan tidak ada apa-apanya dibandingkan ancaman kehilangan kebebasan. Mereka sadar, Rania tidak sedang bermain-main. Ia tidak hanya ingin mengambil kembali hartanya. Ia kini memegang nasib mereka di ujung jarinya. Keluarga Baskara sedang berada di titik terendah mereka. Ancaman tuntutan pidana menggantung di atas kepala mereka seperti pedang Damocles, menciptakan paranoia dan ketakutan di setiap sudut rumah kontrakan yang pengap itu.
Mereka belum sempat pulih dari guncangan psikologis tersebut ketika Rania melancarkan serangan berikutnya. Sebuah pukulan telak yang menyasar harga diri dan tempat bernaung terakhir mereka. Pagi itu, seorang kurir berseragam resmi mengetuk pintu rumah megah di Menteng, tempat di mana keluarga itu masih bertahan secara ilegal. Ibu Laksmi, dengan wajah kuyu, membukakan pintu. Ia mengira itu adalah tagihan atau surat lain yang tidak penting. Namun, amplop coklat tebal dengan kop surat dari firma hukum Tirtayasa O Partners membuatnya waspada. Tangannya sedikit gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang dicetak di atas kertas berkualitas tinggi, namun isinya terasa lebih kasar dari amplas. Itu adalah surat somasi resmi. Dengan bahasa hukum yang lugas dan tanpa basa-basi, surat itu menyatakan bahwa berdasarkan sertifikat hak milik yang sah, rumah beserta seluruh isinya adalah properti tunggal milik Rania Anindita. Surat itu juga menyatakan bahwa keluarga Baskara telah menempati properti tersebut tanpa izin dari pemilik sah dan dengan ini diperintahkan untuk mengosongkan rumah tersebut dalam waktu 7 hari kalender sejak surat diterima. Jika tidak, pihak Rania Anindita akan menempuh jalur hukum untuk melakukan pengosongan paksa dengan bantuan aparat berwenang. Ibu Laksmi membaca surat itu 2 kali, 3 kali. Kakinya terasa lemas. Ia ambruk di sofa. Surat itu jatuh dari tangannya. Diusir. Kata itu bergema di kepalanya. Ia akan diusir dari rumah yang selama 5 tahun terakhir menjadi istananya, panggung kebesarannya, simbol status sosialnya. Ketika Baskara dan Dewi pulang, mereka menemukan ibu mereka menangis terseduh-seduh di ruang tamu yang lengang. Setelah membaca surat itu, kepanikan mereka mencapai level yang baru. 7 hari? Hanya 7 hari. Pekik Dewi histeris. Kita mau tinggal di mana? Di kolong jembatan? Ini gila. Rania benar-benar sudah gila. Baskara mencoba menelepon Rania, tetapi nomornya sudah diblokir. Ia menelepon Farhan, pengacaranya, dengan suara putus asa. Pak Farhan, Rania mengusir kami dari rumah. Apa yang harus kami lakukan? Jawaban Farhan tidak memberikan harapan. Soal properti itu, posisi kita sangat lemah, Pak. Jika sertifikatnya memang 100% atas nama Bu Rania sebagai harta warisan, maka secara hukum rumah itu bukan harta Gonogini. Kita tidak bisa melawannya di pengadilan. Saran saya, sebaiknya Bapak turuti saja kemauannya untuk menghindari masalah yang lebih besar. Di tengah kekacauan itulah, Vina menunjukkan warna aslinya yang paling terang. Ia mendengar semua percakapan itu dengan wajah mengeras. Selama seminggu terakhir, ia bertahan dengan harapan Baskara bisa membalikan keadaan. Tapi kini, dengan ancaman penjara dan pengusiran dari rumah, ia tahu kapal ini sudah benar-benar akan tenggelam. Malam itu, ia mengkonfrontasi Baskara di kamar mereka. Mas, jadi ini akhirannya? Tanyanya dengan suara dingin. Semua janjimu tentang hidup mewah, tentang menjadi nyonya besar, semuanya bohong. Vina, sabar dulu. Kita pasti akan menemukan jalan keluar. Bujuk Baskara lemah. Jalan keluar apa? Menjadi gelandangan? Atau menunggumu di penjara? Cibir Vina. Ia sudah mulai mengemasi barang-barangnya ke dalam sebuah koper. Aku tidak sebodoh itu, Mas. Aku datang ke kota ini untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Bukan untuk menikah dengan pria gagal yang akan segera bangkrut dan menjadi narapidana. Pernikahan siri kita, anggap saja tidak pernah terjadi. Aku tidak mau terlibat dalam masalah keluargamu. Baskara menatapnya tak percaya. Vina, kamu mau meninggalkanku? Di saat seperti ini. Memangnya kamu berharap aku akan setia menemanimu di selokan? Balas Vina sinis. Ia menutup kopernya dengan keras. Maaf, Mas Baskara. Aku mencari suami, bukan beban hidup. Tanpa menoleh lagi, Vina menyeret kopernya keluar dari kamar, melewati Ibu Laksmi dan Dewi yang menatapnya dengan kaget, dan keluar dari rumah itu untuk selamanya. Kepergian Vina adalah paku terakhir di peti mati harga diri keluarga Baskara.
Wanita yang mereka agung-agungkan sebagai calon istri dan menantu idaman ternyata hanyalah seorang oportunis yang meninggalkan mereka begitu sumber uang mengering. 7 hari berlalu seperti dalam mimpi buruk. Mereka terpaksa mengemasi barang-barang pribadi mereka ke dalam kardus-kardus bekas. Lukisan mahal, guci antik, dan perabotan mewah, semua harus mereka tinggalkan. Yang bisa mereka bawa hanyalah pakaian dan kenangan pahit. Pada hari ketujuh, tepat pukul 10 pagi, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Pak Tirtayasa keluar bersama 2 orang stafnya dan beberapa petugas keamanan. Ia tidak menunjukkan ekspresi apa-apa selain profesionalisme yang dingin. "Selamat pagi. Waktu Anda sudah habis," katanya kepada Baskara yang berdiri di ambang pintu dengan wajah kalah. Dengan langkah gontai, keluarga itu mengangkut kardus-kardus mereka ke sebuah mobil bak terbuka yang mereka sewa. Ibu Laksmi tidak berani menatap wajah Pak Tirtayasa. Ia berjalan keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya. Keangkuhannya telah luruh menjadi debu penghinaan. Tetangga yang melihat prosesi menyedihkan itu hanya bisa berbisik-bisik. Mereka pergi menuju sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota yang berhasil mereka sewa dengan sisa uang yang ada. Rumah besar di Menteng itu kini kembali sunyi, bersih dari para parasit. Di suite hotelnya, Rania menerima telepon dari Pak Tirtayasa. "Sudah beres, Non. Rumah sudah kembali ke tangan kita." Rania menghela napas panjang. Tidak ada rasa kemenangan yang meluap-luap. Hanya ada kelegaan yang dingin dan rasa finalitas yang suram. Papan catur telah ia bersihkan dari bidak-bidak yang tidak penting. Kini yang tersisa hanyalah sang raja yang sudah terpojok, menunggu untuk diskakmat. Hidup di rumah kontrakan yang sempit dan panas adalah sebuah siksaan bagi keluarga yang terbiasa dengan kemewahan. Keputusasaan adalah udara yang mereka hirup setiap hari. Ibu Laksmi, yang energinya dulu habis untuk arisan dan pamer, kini menghabiskannya untuk menyalahkan Baskara atas nasib mereka. Dewi terus-menerus merengek, merindukan kehidupannya yang tanpa beban. Di tengah tekanan yang tak henti-hentinya itu, Baskara merasa seperti terpojok di ujung jurang. Pengacara mereka, Farhan, semakin sulit dihubungi. Ancaman kasus pidana membuatnya menjaga jarak. Takut namanya ikut terseret dalam lumpur kejahatan kliennya. Tanpa uang, tanpa koneksi, dan tanpa harapan, Baskara mulai memikirkan satu-satunya aset yang ia rasa masih menjadi miliknya. 5% saham Anindita Corporation yang Rania berikan padanya sebagai hadiah pernikahan. Dalam benaknya yang kalut, saham itu adalah tiket keluarnya. Ia berpikir jika ia bisa menjualnya dengan cepat, ia akan mendapatkan uang tunai yang cukup untuk melarikan diri bersama keluarganya keluar kota, memulai hidup baru, dan lolos dari cengkeraman Rania. Ia tidak berpikir jernih. Ia tidak mempertimbangkan implikasi hukum atau anggaran dasar perusahaan. Yang ada di otaknya hanyalah jalan keluar tercepat. Melalui seorang kenalan lama yang bergerak di dunia investasi abu-abu, Baskara menemukan calon pembeli. Seorang investor spekulatif yang tidak terlalu peduli dengan tata kelola perusahaan yang baik, asalkan bisa mendapatkan saham perusahaan besar dengan harga miring. Baskara menawarkan 5% sahamnya dengan diskon besar, meminta pembayaran tunai secepatnya. Kesepakatan itu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan bagi si investor. Baskara melakukan semuanya secara diam-diam. Ia menandatangani perjanjian jual-beli awal di sebuah kafe remang-remang, merasa seperti seorang mata-mata dalam film. Ia merasa selangkah lebih maju dari Rania. Ia berpikir, "Ini saham milikku, atas namaku. Rania tidak akan bisa menghentikanku menjual milikku sendiri." Namun, ia telah meremehkan lawannya. Rania bukanlah pengusaha kemarin sore. Sejak awal, ia dan Pak Tirtayasa sudah mengantisipasi langkah ini. Dalam anggaran dasar Anindita Corporation, tercantum dengan sangat jelas sebuah klausul yang disebut hak penolakan pertama. Klausul itu menyatakan bahwa setiap pemegang saham yang hendak menjual sahamnya wajib menawarkannya terlebih dahulu kepada perusahaan, atau kepada pemegang saham lainnya dengan harga yang sama sebelum menawarkannya kepada pihak luar. Jadi, ketika Baskara dan calon pembelinya mengajukan proses administrasi transfer saham ke Biro Administrasi Efek,
Alarm di kantor Rania langsung berbunyi. Sekretaris perusahaan, yang bertanggung jawab atas buku daftar pemegang saham, segera melaporkan adanya upaya transfer saham dari Baskara Wiryawan ke pihak ketiga. Rania menerima laporan itu dengan ketenangan yang dingin. Biarkan prosesnya berjalan sedikit lebih jauh. Perintahnya kepada tim hukum. Saya mau ada jejak kertas yang tidak terbantahkan. Dapatkan salinan perjanjian jual beli mereka. Biarkan mereka merasa kesepakatan ini hampir berhasil. Jebakan telah dipasang. Baskara, yang merasa di atas angin, bahkan sudah mulai berhayal tentang apa yang akan ia lakukan dengan uang hasil penjualan saham itu. Ia sudah berjanji pada ibu dan adiknya bahwa penderitaan mereka akan segera berakhir. Tepat 1 hari sebelum transaksi final dijadwalkan, saat Baskara dan investornya bertemu untuk menandatangani dokumen akhir, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Pak Tirtayasa masuk, diikuti oleh 2 orang staf hukumnya. Wajahnya tenang namun tatapannya tajam seperti elang. "Selamat siang, bapak-bapak," sapa Pak Tirtayasa. Ia meletakkan sebuah map tebal di atas meja. "Saya Tirtayasa dari tim hukum Anindita Corporation. Saya rasa ada sedikit kesalahpahaman mengenai saham yang hendak ditransaksikan hari ini." Wajah Baskara pucat seketika. Investor di hadapannya tampak bingung. "Menurut anggaran dasar perusahaan kami, Pasal 12 ayat 3, lanjut Pak Tirtayasa dengan suara datar. Pak Baskara Wiryawan telah melanggar hak penolakan pertama dengan menawarkan saham ini kepada pihak eksternal. Transaksi ini, dengan demikian, ilegal dan tidak sah." Ia kemudian menoleh kepada si investor. "Dan Bapak, sebagai pembeli, jika tetap melanjutkan transaksi ini setelah mengetahui faktanya, dapat dianggap bersekongkol dalam tindakan yang merugikan kepentingan perusahaan. Saya yakin Bapak tidak mau firma investasi Anda tersangkut masalah hukum yang serius." Investor itu langsung mundur. Ia tidak bodoh. Berurusan dengan tim hukum korporasi raksasa seperti Anindita Corp adalah bunuh diri. "Saya tidak tahu tentang ini. Saya membatalkan kesepakatan ini," katanya sambil cepat-cepat membereskan barangnya dan pergi. Baskara ditinggal sendirian di ruangan itu, berhadapan dengan Pak Tirtayasa. Ia benar-benar kalah. Pertaruhan terakhirnya tidak hanya gagal, tetapi juga memberinya satu lagi pelanggaran hukum. Ia telah mencoba menjual aset yang secara teknis masih terikat oleh aturan main perusahaan. "Anda telah menambah satu lagi bukti ketidakjujuran Anda, Pak Baskara," kata Pak Tirtayasa dingin. "Ibu Rania ingin bertemu dengan Anda besok pagi. Pukul 10. Di ruang Dewan Direksi Anindita Tower. Ajak serta ayah dan ibu Anda. Pastikan kalian datang. Ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk menyelesaikan semuanya di luar jalur pengadilan." Baskara hanya bisa mengangguk lemas. Ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada kartu, tidak ada trik, tidak ada jalan keluar. Ia benar-benar terperangkap dalam jaring yang ditenun oleh wanita yang pernah ia hianati. Pagi berikutnya, keluarga Baskara tiba di lobi megah Anindita Tower. Penampilan mereka sangat kontras dengan lingkungan sekitar. Baskara mengenakan kemeja yang sedikit kusam, sementara ayah dan ibunya tampak seperti kehilangan semua semangat hidup. Karyawan yang berlalu lalang menatap mereka dengan pandangan aneh. Mereka, yang dulu sering berjalan di lobi ini dengan dagu terangkat, kini masuk dengan kepala tertunduk. Mereka diantar oleh seorang petugas keamanan ke lantai 40, lantai eksekutif. Pintu ganda dari kayu jati yang berat terbuka, memperlihatkan ruang dewan direksi yang luas dan mewah. Di salah satu ujung meja mahoni raksasa yang bisa menampung 30 orang, Rania duduk sendirian. Ia mengenakan gaun kerja berwarna hitam pekat. Rambutnya disanggul rapi. Di sisinya, Pak Tirtayasa berdiri tegak seperti seorang ajudan. Rania tidak menyapa. Ia hanya memberi isyarat dengan tangannya agar mereka duduk di kursi yang berada jauh di ujung lain meja, menciptakan jarak yang menegaskan siapa yang berkuasa di ruangan itu. Keluarga itu duduk dengan canggung. Hening yang mencekam memenuhi ruangan selama beberapa saat, hanya dipecah oleh suara pendingin udara. Akhirnya, Rania angkat bicara. Suaranya tenang, jernih, dan tanpa emosi,
menggema di ruangan yang besar itu. Saya memanggil kalian ke sini hari ini bukan untuk negosiasi. Saya di sini untuk memberikan pernyataan akhir. Ia mendorong sebuah map tebal berwarna merah ke tengah meja. Di dalam map ini, katanya, terdapat semua bukti penipuan dan penggelapan dana yang Anda berdua, Baskara dan Bapak Wiryawan, lakukan terhadap perusahaan saya. Lengkap dengan alur transaksi, faktur palsu, dan salinan rekening koran. Menurut perhitungan tim hukum kami, ini cukup untuk menjamin hukuman penjara minimal 10 tahun untuk kalian berdua. Baskara dan ayahnya menelan ludah. Wajah Ibu Laksmi sudah basah oleh air mata yang mengalir tanpa suara. Rania kemudian mendorong map kedua, berwarna biru. Dan yang ini adalah bukti percobaan penjualan saham perusahaan secara ilegal yang kamu lakukan kemarin, Baskara. Ini adalah pelanggaran berat terhadap anggaran dasar perusahaan dan bukti niat buruk yang tidak bisa dibantah. Ia berhenti sejenak, membiarkan beratnya kata-kata itu meresap. Ia menatap mereka satu persatu. Matanya yang dingin seakan menelanjangi jiwa mereka yang pengecut. Kalian telah mengambil cinta saya dan mengubahnya menjadi pengkhianatan. Kalian telah mengambil kemurahan hati saya dan mengubahnya menjadi kesempatan untuk mencuri. Kalian menuduh saya kejam, padahal kalianlah penjahatnya. Kemudian, ia mengambil sebuah map terakhir, tipis dan berwarna putih, lalu mendorongnya perlahan melintasi meja mahoni yang berkilauan hingga berhenti tepat di depan Baskara. Dan map putih ini, kata Rania, adalah satu-satunya jalan keluar kalian. Dengan tangan gemetar, Baskara membukanya. Di dalamnya ada 3 set dokumen. Pertama, surat gugatan cerai yang sudah disiapkan. Kedua, surat perjanjian pelepasan seluruh klaim atas harta bersama maupun harta pribadi Rania. Ketiga, akta pemindahan hak atas 5% saham Anindita Corporation kembali ke tangan Rania, dengan nilai transaksi simbolis sebesar Rp1. Pilihannya sederhana, lanjut Rania. Kalian tanda tangani semua isi dari map putih itu. Di sini, sekarang juga. Sebagai gantinya, map merah dan map biru ini akan saya simpan di brankas saya dan tidak akan pernah melihat kantor polisi. Kalian bisa pergi dengan kebebasan kalian, tapi tanpa sepeser pun uang dari saya. Kalian akan menghilang dari hidup saya dan perusahaan saya selamanya. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Atau, lanjutnya dengan suara berbisik yang mematikan, jika kalian menolak, atau bahkan mencoba bernegosiasi, maka sebelum matahari terbenam hari ini, Pak Tirtayasa sendiri yang akan mengantarkan map merah dan biru itu ke Mabes Polri. Dan saya jamin, malam ini kalian akan tidur di sel tahanan. Ini adalah skakmat. Tidak ada lagi langkah yang bisa diambil. Ibu Laksmi, wanita yang memulai semua ini dengan kesombongan dan keserakahannya, adalah yang pertama hancur. Ia bangkit dari kursinya, berjalan terhuyung-huyung menghampiri Baskara, dan berlutut di samping anaknya. Tanda tangan. Nak, tolong, tanda tangani semuanya. Isaknya, menarik-narik lengan ke meja Baskara. Jangan sampai kamu masuk penjara. Ibu mohon, nak, kita sudah kehilangan segalanya. Jangan sampai kehilangan kebebasanmu juga. Melihat ibunya berlutut dan memohon, pertahanan terakhir Baskara runtuh. Ia hanyalah seorang pria lemah yang selalu bersembunyi di balik ibunya dan istrinya. Kini, keduanya telah menghancurkannya. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, ia mengambil pulpen yang telah disediakan. Tangannya bergetar hebat saat ia membubuhkan tanda tangannya di setiap halaman dokumen di dalam map putih itu. Ayahnya kemudian melakukan hal yang sama pada dokumen yang memerlukan persetujuannya. Setelah semua ditandatangani, Pak Tirtayasa mengambil kembali dokumen-dokumen itu, memeriksanya sekilas, lalu memasukkannya ke dalam tas kerjanya. Urusan kita sudah selesai, kata Rania, berdiri dari kursinya. Itu adalah kalimat terakhir yang pernah ia ucapkan kepada mereka. Tanpa menoleh lagi, ia berjalan keluar dari ruang dewan direksi, meninggalkan 3 sosok yang hancur di belakangnya. Perang telah berakhir. Ia telah menang secara mutlak. Keluarga Baskara keluar dari Anindita Tower seperti 3 hantu di siang bolong.
Mereka telah kehilangan segalanya dalam 1 jam di ruangan dingin itu. Kehidupan mereka setelah hari itu adalah sebuah epilog yang menyedihkan dari drama yang mereka ciptakan sendiri. Mereka hidup dalam kemiskinan yang sesungguhnya. Rumah kontrakan mereka yang kecil terasa semakin sempit oleh kebencian dan penyesalan yang tak terucap. Baskara, dengan catatan karir yang buruk dan reputasi yang hancur, tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Ia berakhir menjadi supir taksi daring, mengendarai mobil sewaan yang cicilannya mencekik leher. Pria yang dulu mengendarai Mercedes-Benz kini harus berdebat dengan penumpang soal argo. Ibu Laksmi adalah yang paling menderita secara mental. Ia kehilangan panggungnya, kehilangan status sosial yang menjadi napas hidupnya. Teman-teman arisannya menjauhinya. Ia menghabiskan hari-harinya di dalam rumah, meratapi nasibnya dan seringkali melampiaskan frustrasinya pada Baskara. Keangkuhannya telah menjadi racun yang menggerogoti jiwanya dari dalam. Dewi terpaksa berhenti dari universitas swasta mahalnya. Ia harus bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket untuk membantu menopang ekonomi keluarga. Gadis manja yang dulu hanya tahu merek desainer kini harus belajar menghitung uang kembalian dan menghadapi keluhan pelanggan. Beberapa bulan setelah perceraian itu, Rania mendengar kabar sekilas tentang Vina. Rupanya ia mencoba mendekati seorang pengusaha tua, namun rencananya gagal total setelah latar belakangnya dan hubungannya yang gagal dengan Baskara tersebar. Vina menghilang dari peredaran, menjadi catatan kaki yang tidak penting dalam kisah kejatuhan keluarga Baskara. Bagi Rania, kemenangan tidak terasa seperti pesta pora. Itu terasa seperti kelegaan yang dalam dan sunyi. Beberapa minggu setelah perceraiannya resmi secara hukum, ia mengunjungi makam ayahnya. Ia berdiri lama di sana, membiarkan angin membelai rambutnya. "Ayah," bisiknya pelan. "Rania sudah menjaga semua yang ayah bangun. Perusahaan aman. Warisan keluarga kita aman." Sebuah beban yang tak kasat mata terangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi merasa marah. Yang tersisa hanyalah pelajaran pahit tentang kepercayaan dan pengkhianatan. Ia menangis di sana, bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan pelepasan. Ia menangisi pernikahannya yang gagal, menangisi kepolosannya yang telah hilang, dan menangisi bagian dari dirinya yang harus ia matikan untuk bisa bertahan hidup. Setelah air mata itu kering, ia merasa lebih ringan. Bab yang menyakitkan itu telah ia tutup rapat-rapat. 1 tahun berlalu. Waktu telah menyembuhkan luka-luka Rania, mengubahnya menjadi bekas luka yang menjadi pengingat akan kekuatannya. Anindita Corporation, yang telah dibersihkan dari semua parasit, melesat lebih tinggi dari sebelumnya. Rania memimpin dengan tangan yang lebih bijaksana dan hati yang lebih waspada. Namun, perubahan terbesar terjadi di dalam diri Rania. Pengalaman pahit itu tidak membuatnya menjadi pribadi yang dingin dan tertutup. Sebaliknya, itu membuka matanya terhadap penderitaan wanita lain yang mungkin tidak seberuntung dirinya, yang tidak memiliki sumber daya untuk melawan. Dengan sebagian kekayaan pribadinya, ia mendirikan sebuah yayasan yang ia beri nama Yayasan Anindita Cahaya. Sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk memberikan bantuan hukum, perlindungan, dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi finansial. Ia tidak hanya menyumbangkan dana, ia terlibat secara aktif, membagikan pengalamannya dan memberikan kekuatan kepada mereka yang merasa tidak berdaya. Rasa sakitnya telah ia ubah menjadi tujuan hidup yang mulia. Rumah megah di Menteng telah ia renovasi total. Semua jejak keluarga Baskara telah lenyap, digantikan dengan desain interior yang mencerminkan kepribadian Rania yang sesungguhnya. Elegan, kuat, modern, namun tetap hangat. Rumah itu bukan lagi simbol status, melainkan sebuah surga pribadi, tempatnya beristirahat dan menjadi dirinya sendiri. Suatu sore, Rania berdiri di balkon kamarnya, menatap taman yang kini terawat indah. Secangkir teh hangat berada di tangannya. Udara terasa sejuk, dan langit senja melukiskan warna-warna damai di cakrawala. Ia sendirian, namun ia tidak pernah merasa lebih utuh. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan dari orang lain. Ia telah menemukannya di dalam dirinya sendiri, dalam pekerjaannya,
dan dalam usahanya membantu orang lain. Ia tersenyum tipis, senyum tulus dari seseorang yang telah melewati badai tergelap dan menemukan kembali mataharinya. Ia adalah Rania Anindita. Bukan lagi istri seseorang, bukan lagi korban pengkhianatan. Ia adalah nahkoda bagi kapalnya sendiri, arsitek bagi takdirnya sendiri. Masa depannya terbentang luas dan cerah. Sebuah fajar baru yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. 1,5 tahun setelah Rania memenangkan perangnya, Anindita Corporation berada di puncak kejayaannya. Di bawah kepemimpinan Rania yang kini lebih tajam dan terfokus, perusahaan berhasil menembus pasar-pasar baru di Asia Tenggara. Citranya sebagai CEO wanita yang tangguh dan jenius menjadi inspirasi banyak orang. Yayasan Anindita Cahaya yang ia dirikan pun berkembang pesat, telah membantu ratusan perempuan untuk bangkit dari keterpurukan. Rania telah menemukan ritme hidupnya yang baru, bekerja keras, berbuat baik, dan menikmati kedamaian yang ia perjuangkan dengan susah payah. Namun, dalam dunia bisnis, kedamaian adalah sebuah kemewahan yang jarang bertahan lama. Ancaman itu datang tanpa suara, seperti bayangan yang merayap di senja hari. Awalnya hanya berupa riak-riak kecil. Sebuah proyek properti di Bali yang seharusnya sudah pasti jatuh ke tangan Anindita Corp, tiba-tiba dimenangkan oleh perusahaan lain yang namanya terdengar asing, Nusantara Group. Mereka menang dengan penawaran harga yang sangat agresif. Nyaris tidak masuk akal secara bisnis. Rania saat itu hanya menganggapnya sebagai anomali, sebuah keberuntungan pemula dari pemain baru. Namun, 2 bulan kemudian, riak itu menjadi gelombang. Nusantara Group kembali merebut sebuah tender pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan. Proyek raksasa yang telah dipersiapkan oleh tim Rania selama berbulan-bulan. Kali ini, mereka tidak hanya menang karena harga, tetapi juga karena berhasil mempresentasikan teknologi yang lebih canggih. Teknologi yang anehnya sangat mirip dengan proposal rahasia yang sedang dikembangkan oleh tim riset dan pengembangan Anindita Corp. Kecurigaan Rania mulai menyala. Ini bukan lagi kebetulan. Pukulan ketiga datang lebih personal dan menyakitkan. 3 orang manajer kuncinya di divisi pemasaran dan strategi, orang-orang yang telah ia bina selama bertahun-tahun, mengajukan surat pengunduran diri dalam minggu yang sama. Mereka semua pindah ke Nusantara Group dengan tawaran gaji dan posisi yang fantastis. Ini adalah deklarasi perang terbuka. Seseorang sedang mencoba membongkar kerajaannya dari dalam, satu persatu. Rania segera memerintahkan timnya untuk melakukan investigasi mendalam terhadap Nusantara Group. Hasilnya membuatnya mengerutkan kening. Perusahaan itu seolah muncul dari ketiadaan. Terdaftar secara resmi baru setahun yang lalu, namun memiliki suntikan dana yang tampaknya tak terbatas. Mereka membeli perusahaan-perusahaan kecil, merekrut talenta-talenta terbaik, dan bergerak dengan kecepatan dan presisi yang menakutkan. Siapa pemimpinnya? Siapa orang di balik semua ini? Tanya Rania dalam rapat darurat bersama Dewan Direksinya. Pak Suryo, Direktur Operasional Kepercayaannya, menampilkan sebuah foto di layar besar. Foto seorang pria berusia akhir 30-an, berpenampilan sangat rapi dengan setelan mahal, rambut disisir ke belakang, dan sorot mata yang tajam dan dingin. Namanya Adrian, Bu Rania. Lapor Pak Suryo. Adrian Wisesa. Tidak banyak informasi tentang latar belakangnya. Profilnya sangat tertutup. Yang kami tahu, ia mengenyam pendidikan di luar negeri dan kembali ke Indonesia dengan modal yang sangat besar. Ia cerdas, ambisius, dan sepertinya ia memiliki dendam pribadi pada perusahaan kita. Dendam pribadi. Ulang Rania. Saya tidak pernah bertemu atau berurusan dengan orang ini seumur hidup saya. Itulah yang aneh, Bu. Timpal budi, kepala keuangan. Strategi mereka bukan murni bisnis. Mereka rela merugi di beberapa proyek hanya untuk memastikan kita kalah. Ini seperti mereka tidak peduli dengan keuntungan. Yang penting Anindita Corp jatuh. Ini adalah sebuah vendetta. Malam itu, Rania tidak bisa tidur nyenyak. Ia merasa seperti sedang diawasi oleh musuh yang tidak terlihat. Musuh yang tahu gerak-geriknya, tahu kelemahannya, dan memiliki sumber daya untuk menandinginya.
Perasaan ini berbeda dari saat ia melawan keluarga Baskara. Dulu, musuhnya jelas dan bisa ia prediksi. Mereka serakah, bodoh, dan emosional. Tapi Adrian Wisesa ini berbeda. Ia adalah seorang ahli strategi yang dingin dan misterius. Rania berdiri di depan papan tulis besar di ruang kerjanya di rumah. Ia mulai menuliskan semua yang ia ketahui tentang Nusantara Group, menghubungkan titik-titik, mencari pola. Ia merasa seperti kembali ke medan perang. Tetapi kali ini lawannya adalah seorang jenderal yang sepadan. Di tengah malam, sebuah ide terlintas di benaknya. 3 manajer yang pindah. Mungkin mereka adalah kunci untuk memahami musuhnya. Rania mengangkat telepon dan menghubungi kepala tim keamanannya. Saya mau Anda melakukan pemeriksaan latar belakang yang sangat mendalam pada 3 manajer yang baru saja pindah. Perintah Rania. Bukan hanya data profesional mereka. Saya mau tahu semua tentang kehidupan pribadi mereka. Lingkaran pertemanan, kebiasaan, utang piutang, apa saja. Cari keretakan sekecil apapun. Seseorang seperti Adrian tidak merekrut orang hanya dengan uang. Ia pasti menggunakan daya ungkit lain. Rania meletakkan teleponnya. Matanya menatap tajam pada nama, Adrian Wisesa, di papan tulis. Siapapun kamu, bisiknya pada keheningan malam. Jika kamu ingin bermain perang, kamu sudah memilih lawan yang salah. Fajar yang baru 1 tahun ia nikmati kini kembali tertutup awan badai. Tapi Rania tidak takut. Ia telah ditempa oleh api. Dan ia tidak akan membiarkan kerajaannya runtuh di tangan bayangan misterius. Di tengah tekanan bisnis yang semakin meningkat, satu-satunya pelarian Rania adalah pekerjaannya di Yayasan Anindita Cahaya. Di sana, ia bisa melepaskan jubah CEO-nya dan menjadi Rania yang lebih manusiawi. Berinteraksi dengan para perempuan yang ia bantu memberikan perspektif dan kekuatan baru. Salah satu proyek terbaru yayasan adalah membangun sebuah rumah aman, shelter, yang lebih besar dan lebih layak di daerah pinggiran kota. Yayasan telah membeli sebidang tanah yang cukup luas, dan kini sedang dalam tahap desain arsitektur. Rania, yang memiliki standar tinggi dalam segala hal, merasa tidak puas dengan beberapa proposal desain yang masuk. Ia menginginkan sebuah bangunan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memberikan rasa hangat, aman, dan penuh harapan bagi para penghuninya. Atas saran salah satu pengurus yayasan, Rania setuju untuk bertemu dengan seorang arsitek muda yang sedang naik daun. Arsitek ini dikenal memiliki pendekatan yang sangat humanis dan sering menyumbangkan keahliannya untuk proyek-proyek sosial. Namanya Bima. Pertemuan diatur di lokasi proyek, bukan di kantor mewah Rania. Rania ingin melihat langsung bagaimana arsitek itu merespons lahan dan lingkungan sekitarnya. Ia datang dengan pakaian kasual, celana panjang katun dan blus sederhana, tanpa pengawal, hanya ditemani oleh manajer yayasan. Ia melihat seorang pria sudah berada di sana, berdiri di tengah lahan kosong sambil membuat sketsa di buku catatannya. Pria itu mengenakan kemeja flanel yang lengannya digulung hingga siku dan celana jeans yang warnanya sudah sedikit pudar. Rambutnya agak gondrong dan ikal, tertiup angin. Ketika ia menoleh, Rania melihat wajah yang ramah dengan senyum yang tulus. Ia sama sekali tidak terlihat seperti arsitek korporat yang biasa Rania temui. Ibu Rania Anindita, sapanya sambil mengulurkan tangan. Tangannya terasa kasar, tangan seorang pekerja, bukan eksekutif. Saya Bima. Senang bertemu dengan Anda. Rania saja cukup, jawab Rania, membalas jabatan tangannya. Terima kasih sudah bersedia datang. Sama-sama. Saya selalu antusias dengan proyek yang punya jiwa, kata Bima. Matanya tidak menatap Rania, melainkan menyapu seluruh lahan. Tempat ini punya potensi besar. Udaranya bagus, dan pohon besar di sudut sana harus kita pertahankan. Itu bisa jadi pusat dari taman penyembuhan. Rania terkesan. Bima tidak memulai dengan basa-basi atau mencoba menjilatnya. Ia langsung berbicara tentang esensi dari proyek itu. Selama 1 jam berikutnya, mereka berjalan mengelilingi lahan. Bima menjelaskan ide-idenya dengan penuh semangat. Ia tidak hanya berbicara tentang struktur bangunan,
tetapi tentang bagaimana cahaya matahari pagi bisa masuk ruang komunal untuk membangkitkan semangat, bagaimana koridor bisa dirancang agar tidak terasa seperti lorong rumah sakit, dan bagaimana setiap kamar harus memiliki jendela yang menghadap ke taman. Bangunan ini tidak boleh terasa seperti penjara yang aman, jelas Bima. Ini harus terasa seperti sebuah rumah. Sebuah titik awal. Tempat di mana para penghuninya bisa belajar untuk percaya lagi pada dunia dan pada diri mereka sendiri. Rania mendapati dirinya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Cara Bima memandang proyek ini, dengan empati dan gairah yang begitu murni, menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Pria ini berbeda. Ia tidak melihat Rania sebagai CEO Anindita Corp atau seorang miliarder. Ia melihatnya sebagai sesama manusia yang ingin berbuat baik. Tidak ada kekaguman yang dibuat-buat. Tidak ada rasa takut. Mereka berbicara sebagai dua orang yang setara, yang disatukan oleh tujuan yang sama. Saya suka ide-ide Anda, kata Rania jujur saat mereka selesai. Sangat suka. Bima tersenyum. Bagus. Karena saya tidak punya proposal lain. Candanya. Saya hanya mendesain dengan hati. Kalau klien tidak cocok, berarti hati kita tidak berjodoh. Rania tertawa kecil. Sudah lama sekali ia tidak tertawa lepas seperti itu dalam sebuah pertemuan kerja. Kalau begitu,